Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, di sini saya akan membahas tentang sistem muskuletal yang dibawa oleh dosen Bapak Dedi Harto Escape Nurse MPD. Jadi baik, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aditya Putra Putika dari kelas A semester 1. Jadi anatomi muskuletal. Sistem muskuletal terdiri dari kata muskulo atau yang artinya otot, skeletal yang artinya tulang. Jadi muskuletal atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh atau ilmu atau biologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh atau ilmu atau sama dengan osteologi. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Selanjutnya, bagian-bagian sistem muskuloskeletal. Tulang manusia. Yang pertama itu ada tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya, yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat selebihnya terdiri dari bahan mineral, terutama kalsium kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Jadi kita bisa melihat gambarnya di sini. Selanjutnya, fungsi tulang. Yang pertama itu mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh atau yang termasuk jantung, paru-paru, dan jaringan lunak. Yang ketiga, memberikan pergerakan atau otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. Yang keempat, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang atau hematopoiesis. Yang kelima, menyimpan garam mineral atau kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Yang berikutnya, struktur tulang atau jaringan tulang terbagi atas dua bagian. Yang pertama, jaringan tulang padat dan jaringan tulang berat. Komposisi tulang, jaringan tulang. Yang pertama, jaringan ikat atau connective tissue tersusun dari yang pertama, matriks tulang, membran tulang, dan sel tulang. Selanjutnya kita akan membahas tentang matriks tulang. Jadi matriks tulang itu terdiri dari 20% air, 20% protein, dan 60% mineral. Sinyal inorganik terutama kalsium dan fosfor, juga Mg, sulfat dan fluoride memberikan sifat keras dan kekuatan tulang. Yang bagian B, senyawa organik, osteotit, proteolysis dan kolagen fiber yang membentuk fleksibilitas tulang. Selanjutnya, yang kedua, membran tulang. Permukaan eksternal dan internal tulang dilindungi oleh membran, periosteum dan endosteum. Yang kedua, membran tersebut mengandung osteoblast dan osteoklesis yang berperan dalam pertumbuhan, perbaikan, dan pertahankan fungsi tulang. Yang bagian A, 1, periosteum atau peri sama dengan melapisi osteo sama dengan tulang. Terletak pada bagian luar tulang yang tidak memiliki cartilage dan dilalui oleh pembuluh darah, limfa, dan syaraf yang berpenetrasi atau masuk ke dalam tulang. Bagian B, endosteum atau endo sama dengan bagian dalam, sedangkan osteo sama dengan tulang atau membran osteogenik seperti halnya periosteum yang mengandung osteophytes dan osteokles. Endosteum melapisi bagian dalam tulang yang mengandung sumsum atau pembuluh darah atau marrow and
atau or blood vessels. Yang selanjutnya sel tulang. Yang pertama pembuluh osteopregnathos atau osteo sama dengan bone, pro sama dengan procos junior sama dengan produk. Jenis selnya belum berdiferensiasi mau pubertosis membentuk osteoblast pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah dan susun tulang atau bone marrow. Yang kedua osteoblast atau osteo yang sama artinya dengan bone, sedangkan blast yang sama artinya dengan gram didiferensiasi oleh osteoprogenitor. Sedangkan osteoblast yaitu sel pembuluh sel tulang, matriks tulang pada permukaan dan rongga tulang mengandung dan bone marrow. Selanjutnya osteocyst atau osteo yang sama artinya dengan bone, cyte yang sama arti dengan sel. Menyusun bagian besar struktur tulang, selnya hasilnya didiferensiasi dari osteoblast, terdapat sekitar matriks tulang dan berfungsi mempertahankan matriks tulang. Yang keempat osteoclast atau osteo yang sama artinya dengan boss, sedangkan class yang sama artinya dengan desturi, terdapat pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah dan bone marrow, berfungsi merespon mengantarkan matriks tulang, fungsi terkait dengan pembuluh dan perbaikan tulang. Yang selanjutnya otot atau muskulo atau muskli, jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau menyerut dan relaksasi atau menyendur. Pada saat berkontraksi otot akan jadi lebih pendek dan sebaliknya saat relaksasi otot akan memanjang. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, tendon. Otot membentuk 43% berat badan atau lebih besar, 1/3-nya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernafas, peristalsi usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Struktur jaringan otot. Histologi jaringan otot secara umum tersusun atas 3 komponen, yakni jaringan ikat, jaringan otot, dan sistem membran. Dari bagian luar ke dalam, jaringan ikat tersusun atas fascia superficialis, fascia profunda, epiphyseum, remisium, dan endomysium. Selanjutnya, struktur jaringan otot. Histologi jaringan otot secara umum tersusun atas 3 komponen, yakni jaringan ikat, jaringan otot, dan sistem membran. Dari bagian luar. Selanjutnya sifat-sifat otot. Kontraksilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon atau memendek bila dirangsang, atau otot polos 1/6 kali, otot rangka 1/10 kali. Ekstensibilitas atau sama dengan distensibilitas, kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut. Bila rangka diberi beban, uterus berisi fesus, estalitisan, kemampuan otot mengembalikan ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas atau distensibilitas, memanjang atau kontraktilitas atau memendek, iritabilitas atau sama dengan eksitabilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Jadi sekian pembahasan sistem muskuloskeletal dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.